Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel kami ya. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan di dalam segala urusannya ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan halal, amin ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channel saya ya silahkan like, komen, dan subscribe di channel kami ya. Dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Di kesempatan ini saya akan membahas ya tentang faktor kegagalan yang disebabkan ya salah pemilihan bibit. Jadi untuk peternak breedingan ya pemilihan bibit itu sangat penting ya istilahnya. Untuk pemilihan bibit ya menjadi tolak ukur kesuksesan di dalam beternak breedingan. Jadi untuk beternak breedingan, bibitan itu menjadi sumber penghasilan dalam sistem beternak ini. Jadi seperti itu. Untuk pemilihan bibit ya jelas kita itu harus berhati-hati ya dalam pembeliannya lah intinya. Kadang kan kita beli dari pasar ya. Nah, kalau dari pasar kadang ya kita lihat indukan itu ya kayak bunting besar ya, badan besar ya, perut besar ya, gemuk. Jadi kadang kita terkecoh ya dengan penampilan si indukan tersebut. Ternyata ya itu bukan bunting ya, karena kadang kita itu bisa salah melihat ya. Jadi kalau yang tidak bisa membedakan bisa salah memilih. Ternyata untuk indukan tersebut ya majir atau mandul. Karena untuk domba yang majir ya, jadi bentuk tubuhnya hampir sama sama domba yang bunting tua ya, udah bunting tua, udah bunting besar ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semua ya, khususnya para peternak pemula ataupun yang mau memulai beternak ya, berhati-hatilah apabila kalian membeli ya buat bibitan ke pasar. Jadi apabila kalian membeli ke pasar, berhati-hatilah karena kadang ada juga ya yang memanfaatkan situasi seperti itu ya, kayak bakul-bakul di pasar kadang ya dia mengkelabui pembelinya ya seperti itu. Kadang majir juga dibilang bunting biar dia itu besar untungnya. Jadi seperti itu. Jadi jelas kita itu ya intinya harus tahu lah ciri domba yang majir, ciri domba yang bunting itu harus tahu. Karena kalau dilihat sepintas dari postur tubuh jelas itu hampir mirip lah, hampir mirip. Karena yang majir juga ya perutnya itu besar ya. Jadi seperti itu ya intinya. Saya mah apabila kalian akan membeli indukan-indukan ke pasar ya berhati-hatilah, apalagi apabila kalian ingin membeli indukan yang sedang bunting. Jadi takutnya kalian terkecoh dengan domba majir. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya ya bagaimana kita itu biar tidak salah dalam pemilihan bibit. Jadi untuk pemilihan bibit ya kalau bisa lah
walaupun kalian akan belanja di pasar ya, istilahnya ya, saya sih menyarankan kalau emang tidak tahu persis ya ilmunya ya berhati-hatilah. Jadi saran saya ya, apabila akan membeli indukan buat breedingan ke pasar ya, ya istilahnya kalau bisa mah ya, ini mah cuma saran, belinya bitnak, bibit bawa anak ya. Jadi kalau beli bitnak ya mungkin tidak akan terkelabui ya oleh si penjual. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilahnya bibitan bawa anak ya kelihatan, kalau bawa anak dua ya istilahnya itu nyata ya. Jadi si indukan tersebut emang dari keturunan yang bagus. Jadi kita itu tidak sanksi, dan kita ya istilahnya bisa melihat si indukan tersebut ya dari postur tubuhnya ya, dari istilah bentuk payudaranya ya, istilahnya payudaranya besar apa enggak, menyusukan ke anaknya bagus apa enggak. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung lah kalau beli indukan bawa anak. Jadi biasanya untuk indukan yang bagus menyusukannya ya kepada anaknya, jelas kelihatan banget dari anakannya akan kelihatan bagus-bagus lah. Lamun cek bahasa ternak mau bonyoh-bonyoh katanya anakannya. Nah itu berarti indukan dan anakan yang bagus seperti itu. Jadi untuk kalian ya, jadi jangan sampai salah pemilihan bibit. Dan kadang juga ya ada juga di pasar itu bibitan bawa anak 3 ya, itu kalian harus cukup berhati-hati ya untuk membeli. Kadang ada bibitan beranak 3, kadang itu anakannya bukan anaknya semua, biasanya seperti itu. Kadang ya bakul itu kadang ada yang mengkelabui pembelinya ya. Untuk domba ya, untuk domba kadang walaupun bukan anaknya, biasanya ya kalau disatuin di kandang agak lama ya, istilahnya taruhlah disatuin seminggu di kandang, walaupun anak bibitan lain ya biasanya yang tapi badannya hampir sama ya, biasanya si anakan tersebut ya sama indukannya bisa menyatu. Jadi maksudnya ya kalau domba mah kalau kita bawa ditungtun lah cek bahasa Sunda mah ya, istilahnya begitu. Jadi kalau satu diikat kita bawa ya, biasanya kan kalau domba semua ngikut ya, jadi seperti itu. Jadi beda dengan kambing. Kalau kambing mah ya satu di bawah itu, yang lain enggak ngikut yang kita bawa, jadi seperti itu. Jadi untuk bitnak bawa anak 3 udah pasti ya, kalau indukannya kita bawa, anakan yang 3 itu pasti ikut walaupun bukan anaknya. Karena untuk domba itu udah seperti itu ya. Kalian itu emang kalau belanja di pasar harus cukup berhati-hati lah, intinya seperti itu. Jangan sampai istilahnya kita salah memilih. Jadi untuk indukan ya, untuk indukan buat breedingan ya, kita itu harus pinter-pinter memilih walaupun kita beli di pasar. Ya ciri-cirinya ya kan, indukan yang bagus buat breedingan ya, kalau itu mah indukan tersebut ya kalau dilihat dari postur tubuh biasanya kan tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk ya, karena yang terlalu kurus itu kurang baik juga biasanya untuk breedingan, untuk menganakan. Kadang susah untuk dikawinkan biasanya karena si indukan tersebut ya nutrisi di badannya kurang. Dan juga untuk yang terlalu gemuk ya takutnya si indukan tersebut ya dalam posisi majir atau mandul, jadi seperti itu.
Kemudian ya kita lihat untuk pemilihan indukan itu dari postur tubuhnya ya. Jadi kita pilih ya yang tulang-tulangnya besar ya, tinggi lah, badannya besar, ya kalau bisa mah kalau garutan kan, garutan yang bertanduk nih kayak begini ya. Jadi seperti itu, muka itu besar biasanya kalau untuk domba Garut. Jadi kaki tinggi, badan besar ya, punggung lurus ke belakang. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk ciri yang selanjutnya, kita lihat ya dari payudaranya. Biasanya kan untuk payudaranya ya, untuk bibitan yang bagus biasanya tidak rata banget ya, masih ada cangkok payudaranya biasanya. Kalau istilah bibitan yang habis ya motel anak, nyapih anak, biasanya masih ada istilah ambingnya turun sedikit. Jadi walaupun enggak besar ya, biasanya untuk indukan ya produktif, ambingnya tetap ada sedikit lah. Akan tetapi yang majir biasanya ya ambingnya itu rata banget, tidak ada ambingnya biasanya seperti itu. Jadi untuk payudara itu rata, cuma ada puting susunya doang kecil biasanya yang majir seperti itu. Jadi itu ciri-ciri indukan yang bagus buat breedingan atau buat beternak. Kemudian ya bagaimana biar kita tidak salah pemilihan bibit atau di mana kita harus membeli. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya yang akan membeli indukan-indukan buat bibitan ya, kalau ada mah ya pergi aja ke peternakan ya yang bisa dipercaya. Jadi kalau di peternakan kan biasanya hasil produksi di situ ya, jadi hasil menganakan di situ. Jadi bisa kelihatan mana-mana indukan yang bagus, anakan yang bagus ya. Jadi kalau produksi di situ jelas itu kelihatan dengan kita sendiri ya, bahwa si indukan itu bagus ya, walaupun kita beli ya kayak derean daraan ya, jadi ketahuan ya kadang indukannya yang mana ya, misalnya pejantannya yang mana. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah beli dari peternakan ya, jadi silsilahnya itu pastilah, intinya gennya itu pasti, jadi kita ketahui. Jadi anakan tersebut berasal dari indukan yang mana dan misalnya pejantannya yang mana. Jadi kita bisa lihat langsung asal usul keturunan dari anakan tersebut apabila kalian mau membeli anakan kayak sapihan. Jadi seperti itu. Intinya saya mah ya titip untuk rekan-rekan semuanya yang mau beternak breedingan ya, hati-hatilah di dalam pemilihan bibitan, karena salah pemilihan bibitan bisa mengalami kegagalan di dalam beternak. Jelas apabila beternak breedingan ya, jadi tolak ukurnya dari pemilihan bibitan. Apabila kalian gagal dalam pemilihan bibitan dan tidak beranak ya, jelas kalian akan rugi ya. Satu, rugi waktu ya. Dua, kalau kita mengupahkan berarti rugi upah atau rugi operasional ya, jelas. Dan kemudian apabila kita jual kembali ya si indukan tersebut, jelas itu harganya akan rugi pula. Jadi kalian akan menanggung beberapa kerugian. Jadi sekali lagi ya, intinya berhati-hatilah dan istilahnya dipelajari dulu ya, sedikit-sedikit ya, istilahnya kita tanya-tanya dulu sebelum melakukan beternak. Jadi apabila kalian akan melakukan beternak ya, jadi tanya-tanya dulu lah ke yang udah beternak. Jadi indukan yang bagus yang gimana ya, gimana caranya beternak. Jadi jangan mentang-mentang banyak duit ya, istilahnya wah ini mah gampang urusan beternak mah ya. Jadi tetap pelajari dulu ilmunya baru kita memulai beternak. Jadi seperti itu.
Ya mungkin untuk penjelasan kali ini ya cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semua yang akan memulai beternak, dan juga bagi rekan-rekan semuanya ya, istilahnya para peternak pemula yang sedang mengawali proses peternakan. Jadi seperti itu. Mungkin kita akhiri aja ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.